feeling like fuck cops, let 'em get the buckshot. Dollar bill, I'ma show you where the buck stop. Hit 'em with the gun pal, I be going nuts now. Setelah pertarungan panjang melawan Gumju, Yeon Sahyeon akhirnya berhasil mengalahkannya. Namun, sesuatu yang tidak terduga justru terjadi. Gumju tiba-tiba membuka matanya. Ia masih hidup. Gumju terdiam beberapa saat, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Ia melihat sekelilingnya dan baru menyadari bahwa dirinya kembali berada di dalam gua persembunyian. Padahal sebelumnya, ia yakin dirinya telah dibunuh oleh Yeon Sahyeon. Gumju kemudian memeriksa seluruh tubuhnya. Jari-jarinya kembali seperti semula. Tidak ada luka, tidak ada bagian tubuh yang hilang. Semuanya kembali normal. Gumju pun mulai berpikir, jangan-jangan Great Sorcery benar-benar membuatku hidup kembali? Untuk pertama kalinya, Gumju menyadari bahwa ritual terlarang yang selama ini ia gunakan ternyata memberinya kemampuan yang jauh lebih mengerikan dari yang ia bayangkan. Ia benar-benar bisa kembali hidup, namun Gumju tidak punya waktu untuk memikirkan hal itu terlalu lama. Ia tahu satu hal, kalau Yeon Sahyeon menemukannya lagi, ia akan mati lagi. Karena itu, Gumju segera keluar dari gua tersebut. Ia kemudian menyamarkan dirinya sebagai wanita biasa. Tidak ada lagi penampilan yang menunjukkan bahwa dirinya adalah Gumju. Tujuannya hanya satu, meninggalkan Luoyang sejauh mungkin. Ia ingin pergi dari tempat itu. Semakin jauh dari Yeon Sahyeon, semakin besar kemungkinan dirinya bisa bertahan hidup. Tidak lama kemudian, Gumju mendengar percakapan dua orang pria. Mereka sedang membicarakan perjalanan menuju desa berikutnya yang akan mereka singgahi. Mendengar pembicaraan itu, Gumju langsung mendapatkan sebuah ide. Ia memanfaatkan kesempatan tersebut untuk ikut menumpang bersama rombongan pedagang. Dengan begitu, ia bisa meninggalkan Luoyang tanpa harus berjalan sendirian. Namun Gumju ternyata sama sekali tidak berubah. Ketika rombongan itu sampai di sebuah jalan pegunungan yang sepi, Gumju menunjukkan sifat aslinya. Seluruh rombongan dagang tersebut dibunuh. Harta benda mereka dirampas. Setelah itu, Gumju meninggalkan tempat tersebut dan melanjutkan perjalanan menuju Henan. Dan ternyata itu bukanlah kejadian terakhir. Setiap kali uangnya habis, Gumju kembali melakukan hal yang sama. Ia merampok rombongan pedagang. Ia merampok para pengembara yang berpapasan dengannya. Sedikit demi sedikit, Gumju terus bergerak semakin jauh. Sampai akhirnya, ia tiba di Yunan. Di sana, Gumju menemukan sebuah benteng yang dikuasai kelompok bandit gunung. Dengan kekuatannya, ia merebut benteng tersebut. Dan kemudian, Gumju menjadikan dirinya sebagai pemimpin mereka. Ia kembali mendapatkan kekuasaan, kembali mendapatkan anak buah, dan kembali menjalani kehidupan yang sama seperti sebelumnya. Sampai suatu hari, salah satu anggota kelompoknya datang membawa informasi. Ada sebuah rombongan dagang besar yang sedang melewati wilayah mereka. Mendengar laporan tersebut, Gumju tersenyum dengan penuh niat buruk. Ia kemudian memerintahkan seluruh anggotanya untuk merampok rombongan tersebut. Mereka pun segera bergerak. Rombongan dagang itu dikepung. Gumju kembali melakukan apa yang selama ini ia lakukan, merampas harta orang lain. Namun, di tengah suasana itu, terdengar sebuah suara. Kau tampak sangat menikmatinya. Seketika, tubuh Gumju membeku. Wajahnya berubah. Ia langsung menoleh ke kanan. Tidak ada siapa-siapa. Ia menoleh ke kiri. Tetap tidak ada siapa-siapa. Gumju mulai panik. Dia mencoba mencari sumber suara tersebut. Namun, tidak ada seorang pun di sekelilingnya. Sampai akhirnya ia melihat sesuatu. Jari kelingkingnya sudah terputus. Gumju langsung membeku. Karena pada saat yang sama, Yeon Sahyeon sudah berdiri di sampingnya. Keringat dingin mulai mengalir. Ketakutan yang selama ini ia coba hindari, kembali menghantuinya. Yeon Sahyeon hanya menatapnya, kemudian berkata dengan tenang. 1. Gumju langsung berteriak, "Tidak!" Dan sesaat kemudian, Gumju kembali mati. Namun ketika ia membuka mata, Gumju kembali berada di gua persembunyiannya. Ia terdiam, kemudian mulai memahami apa yang terjadi. Yeon Sahyeon, dia mengejarku. Ia sadar bahwa Yeon Sahyeon mampu menemukan keberadaannya sejauh apapun ia pergi. Gumju mulai berpikir, baiklah, aku tidak akan membunuh lagi. Aku tidak mau terus dikejar olehnya. Mulai sekarang aku akan hidup dengan damai. Untuk pertama kalinya, Gumju mencoba mengubah hidupnya. Ia meninggalkan gua, kemudian berjalan menuju arah timur. Ketika lapar, ia hanya berburu binatang untuk mengisi perutnya. Ketika haus, ia mencari sumber air terdekat. Ia tidak lagi merampok manusia.
Ia terus berjalan sampai akhirnya menemukan sebuah suku nomaden yang tinggal di padang rumput luas. Gumju kemudian menjadi bagian dari suku tersebut. Di sana ia bertarung melawan orang-orang suku yang kuat, dan dengan kekuatannya ia berhasil mengalahkan mereka. Karena kemampuannya, Gyeongju kemudian dipercaya menjadi pemimpin pasukan berkuda. Namun, sekali lagi, kekuasaan mulai mengubah dirinya. Setelah menjadi pemimpin, Gyeongju mulai menyerang suku-suku lain. Ia memperluas kekuatannya. Ia menyerap kelompok lain untuk memperkuat dirinya. Dan tanpa ia sadari, ia kembali menjadi Gyeongju yang sama. Sampai dalam perjalanan, ia kembali bertemu dengan Yeon Sahyeon. Gyeongju bahkan belum sempat melakukan apapun. Yeon Sahyeon hanya berkata, "1," dan sekali lagi, Gyeongju mati. Setelah itu, Gyeongju kembali membuka matanya. Sekali lagi, ia berada di gua yang sama. Ia mulai sadar bahwa Great Sorcery benar-benar mengembalikan hidupnya setiap kali ia mati. Kali ini, Gyeongju mengambil keputusan yang berbeda. Ia akan benar-benar berubah. Ia meninggalkan gua dan memilih menjadi seorang biksuni. Dalam hatinya, Gyeongju berkata, "Kali ini aku benar-benar tidak akan membunuh siapapun. Kalau aku benar-benar berubah, Yeon Sahyeon pasti akan berhenti datang kepadaku." Untuk sementara, Gyeongju merasa sedikit damai. Meskipun kehidupan sebagai biksuni sebenarnya tidak cocok untuknya, tapi ia mencoba menjalaninya. Namun, saat malam tiba, Gyeongju melihat sesuatu di langit. Sosok Yeon Sahyeon. Gyeongju langsung terkejut. Ketakutan kembali memenuhi pikirannya. Dan Yeon Sahyeon hanya berkata, "1." Sekali lagi, Gyeongju mati. Ketika sadar, ia kembali berada di dalam gua. Kali ini, kesabaran Gyeongju benar-benar mulai habis. Ia keluar dari gua dan membantai siapapun yang berada di hadapannya. Kemudian ia berteriak dengan penuh kemarahan, "Sampai kapan kau akan mengikutiku? Hidup lurus pun masih belum cukup bagimu?" Namun, sebelum Gyeongju bisa melakukan apapun, Yeon Sahyeon sudah berdiri di belakangnya. Ia hanya mengatakan satu kata, "1," dan Gyeongju kembali mati. Siklus itu terus berulang. Gyeongju hidup. Gyeongju mencoba melarikan diri. Gyeongju mencoba mengubah hidupnya. Namun pada akhirnya, Yeon Sahyeon selalu datang. Dan setiap kali itu terjadi, Gyeongju selalu mati. Kemudian, ia kembali hidup di dalam gua yang sama. Lalu semuanya kembali dimulai dari awal. Tidak peduli kemana Gyeongju pergi. Tidak peduli siapa yang ia temui. Tidak peduli kehidupan seperti apa yang ia jalani. Akhirnya, Yeon Sahyeon selalu menemukannya. Dan Gyeongju selalu kembali ke gua tersebut. Entah sudah berapa kali siklus itu terjadi. Pada suatu waktu, Gyeongju kembali membuka matanya. Ia terdiam di dalam gua. Tidak ada lagi ekspresi marah. Tidak ada lagi kesombongan. Yang tersisa hanyalah kelelahan. Dalam pikirannya, sebuah pertanyaan terus berputar. Lagi? Ini sudah yang keberapa kali? Gyeongju bahkan sudah tidak peduli lagi. Ia tidak tahu berapa kali dirinya telah hidup dan mati. Puluhan kali atau ratusan kali, ia sudah kehilangan hitungan. Yang ia tahu hanyalah, setiap kali ia mati, ia akan kembali ke tempat ini. Dan setiap kali ia mencoba melarikan diri, Yeon Sahyeon akan menemukannya. Gyeongju mulai menyadari bahwa masalahnya bukan lagi tentang tempat, bukan tentang Loyang, bukan tentang Henan, bukan tentang Yunnan, bukan pula tentang bagaimana cara menyembunyikan dirinya. Karena selama dirinya masih hidup, Yeon Sahyeon akan terus datang. Gyeongju mulai merasa dirinya terjebak dalam sebuah mimpi buruk yang tidak memiliki akhir. Apa aku akan terus terjebak dalam siklus ini? Apa aku akan terus hidup hanya untuk dibunuh lagi? Bahkan kalau aku menjadi gila demi melarikan diri darinya, aku tetap tidak bisa kabur. Gyeongju mulai ketakutan. Ia merasa seperti tidak memiliki jalan keluar. Selama dirinya masih hidup, ia tidak akan pernah bisa lepas dari Yeon Sahyeon. Dan tiba-tiba, Gyeongju merasakan sesuatu. Ia langsung terdiam. Matanya perlahan bergerak ke atas. Karena tepat di atasnya, Yeon Sahyeon sudah berdiri. Sekali lagi, ia berhasil menemukannya. Gyeongju langsung gemetar. Kemudian ia berkata dengan suara penuh keputusasaan, "Lagi dan lagi. Kapan semua ini akan berakhir?" Gyeongju menatap Yeon Sahyeon. Kemudian pertanyaan yang paling ia takuti akhirnya keluar dari mulutnya. Jangan-jangan ini akan berlangsung selamanya? Yeon Sahyeon hanya tersenyum, tidak menjawab. Tidak menjelaskan apapun, hanya tersenyum. Dan justru senyuman itu membuat Gyeongju semakin ketakutan. Namun Gyeongju kemudian mengepalkan tangannya. Ia mencoba mempertahankan kewarasannya. "Meskipun kau menyiksaku sampai aku merasa akan menjadi gila, aku akan tetap berdiri teguh."
Aku tidak akan pernah membiarkan pikiranku hancur. Untuk pertama kalinya, pertarungan Gumju bukan lagi melawan kekuatan Yeon Sahyeon. Bukan lagi tentang siapa yang lebih kuat. Karena sekarang, musuh terbesar Gumju adalah siklus tanpa akhir yang terus memaksanya hidup, mati, lalu hidup kembali. Sampai kapan Gumju mampu mempertahankan kewarasannya? On a tribe called Quest and Jay Dilla with the Mac told me how to swing donuts for real. I'm just a